Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan untuk bisa bertemu di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Adi Sudarmadi. Terima kasih atas kehadirannya di ruang berbahagia ini. Dan terhormat Bapak dan Ibu Guru, terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini, sudah membersamai saya untuk dapat mempresentasikan definisi saya tentang budaya positif pada modul 1.4. Sebelum lanjut ke acara selanjutnya, saya persilakan Bapak Kepala dalam hal ini diwakili oleh Pak Adi untuk memberikan sambutan. Kepada yang terhormat dipersilakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di ruangan ini dalam acara aksi nyata modul 1.4 designasi dari Ibu Asih. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang,
dengan cahaya Islam. Semoga di acara aksi nyata ini kita bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan Bu Asih pun bisa melaksanakannya dengan lancar, dan mudah-mudahan kita juga bisa membantu beliau. Itu saja sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke acara selanjutnya tentang pemaparan diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Saya adalah Asih Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Sindang, Kabupaten Indramayu. Baiklah Bapak dan Ibu, sesuai dengan yang pertama adalah Ingarso Suntulodo, Ingmadio Mangunlarso, dan Tuturi Handayani, di mana masing-masing poin memiliki arti yang sangat dalam. Yang pertama, Ingarso Suntulodo, di mana kita sebagai seorang guru harus mampu untuk memberikan suri tauladan yang baik kepada murid-murid kita. Tentu saja contoh yang baik, pembiasaan yang baik. Selanjutnya adalah Ingmadio Mangunlarso, di mana kita sebagai guru harus bisa membangun semangat dan asa dari peserta didik kita. Selanjutnya Tuturi Handayani, di mana kita sebagai guru harus bisa memberikan dorongan dan semangat kepada putra-putri kita, sehingga semboyan dari Ki Hajar Dewantara ini adalah merupakan dasar kita sebagai pendidik untuk dapat mendidik putra-putri kita menjadi lebih baik lagi. Nah, kita sebagai seorang guru kepada Ibu tentu saja banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita beri contoh kepada murid-murid kita. Ya. Contoh-contoh baik tadi kita boleh sebutkan sebagai kebiasaan positif, kebiasaan baik yang nantinya akan menghasilkan budaya positif yang baik di sekolah kami. Coba Bapak dan Ibu, boleh ya saya minta pendapatnya, seperti apa Bapak dan Ibu contoh yang sudah sekolah kami lakukan, yang biasa sekolah kami lakukan di kebiasaan baik ini. Bapak dan Ibu silakan boleh. Yang sudah siswa lakukan positifnya itu datang pagi hari dengan tepat waktu, anak-anak sudah siap melaksanakan kegiatan belajar pembelajaran. 6.45 sudah berada di sekolah dan siap melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kepada Ibu boleh diberikan contoh yang lain. Salah satu kebiasaan yang baik juga pada saat kemudian selama yang pertama memberikan salam pada guru yang akan mengajar. Salah satunya. Terima kasih. Menambahkan kami di sini anak-anak setiap pagi dari hari Selasa sampai dengan Sabtu, anak-anak sudah terbiasa kumpul melaksanakan sholat duha bersama, ngaji, dan ada hari-hari literasi. Terima kasih. Kebiasaan baik tadi, jika memang berkelanjutan dan kontinu dilakukan, itu akan tercipta dengan sendirinya budaya positif di sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, pertanyaan selanjutnya pasti sudah terbayang di benak Bapak dan Ibu. Apa ya yang dimaksud dengan budaya positif itu sendiri? Oke, Bapak dan Ibu boleh memberikan jawaban. Dipersilakan. Saya Anak Hidayat mencoba untuk memberikan contoh untuk budaya positif. Di antaranya adalah yang sudah disampaikan dengan sampaikan berangkat lebih pagi, kemudian melakukan doa bersama, kemudian
literasi dan juga anak-anak melakukan pembiasaan baik, yaitu melakukan kebersihan setiap kelas, sehingga sebelum belajar dimulai mereka bisa kelas agar saat pembelajaran kondusif dan nyaman. Itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan yang ditanamkan kepada siswa berkaitan dengan hal-hal yang positif yang nantinya akan melekat pada diri siswa itu sendiri. Terima kasih. Tadi ya Bapak Ibu boleh kita lihat bersama. Nah, budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang tentu saja sangat berpihak kepada murid. Nah, maksudnya sangat berpihak kepada murid ini agar murid ini dapat berkembang menjadi pribadi yang berhormat, dapat berpikir kritis, dapat bertanggung jawab, mandiri, sesuai dengan profil belajar Pancasila. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah 5 posisi kontrol pada restitusi, dan yang keempat adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kita mulai yang pertama, Bapak dan Ibu, paradigma perubahan melalui teori kontrol. Perubahan paradigma ini dipaparkan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol tadi. Yang pertama, nanti ada ilustrasi guru mengontrol murid. Yang kedua, ada ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, terutama pada siswa ya Bapak dan Ibu. Ilustrasi selanjutnya adalah bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat, dan yang terakhir adalah ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak dan Ibu, kita lihat di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Misalkan motivasi secara eksternal atau dari luar. Yang pertama misalkan untuk menghindari hukuman, kamu harus mentaati aturan sekolah supaya tidak dihukum. Itu salah satunya motivasi secara eksternal. Selanjutnya masih motivasi secara eksternal, contohnya misalkan untuk mendapatkan hadiah atau imbalan, kamu harus selalu aktif, atau selain itu kamu mendapatkan nilai yang baik. Itu merupakan salah satu motivasi eksternal ya. Dan untuk motivasi internal seperti menghargai diri sendiri, contohnya adalah saya misalnya kalau siswa ya, siswa itu harus mentaati aturan yang ada. Itu dalam diri siswa sendiri tertanam, selain yang secara eksternal tadi. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kepada materi yang kedua, yaitu tentang kebutuhan dan kira-kira Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu sehari-hari ya Bapak, nyaman di suatu lingkungan, maka setiap manusia itu harus dapat beradaptasi. Begitu ya Bapak dan Ibu. Selain itu mungkin ada lagi, maka silakan Ibu. Menurut saya kebutuhan dasar manusia yang paling mendasar sekali adalah satu, makan, minum, kemudian tidur, dan yang paling penting adalah bersosialisasi. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah guru IPA di kelas 4. Kalau menurut saya kebutuhan dasar manusia itu yang tadi disebutkan sama Ibu, ada yang satu kebutuhan yang tidak kalah penting, yaitu pendidikan. Karena dari pendidikan itu kita bisa belajar dan dilatih selama kita mengikuti pendidikan itu bagaimana ketika kita menghadapi sebuah persoalan dalam dunia, baik dalam dunia kerja atau dalam interaksi sosial. Nah, dengan kita punya pendidikan yang sesuai dengan kemampuan kita, itu membantu karakter kita supaya kita bisa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik itu lingkungan dalam masyarakat ataupun dalam dunia kerja. Untuk itu
tadi selain anak, lingkungan, pendidikan, dan lain-lain lain. Sekarang kepada ibu, yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua di sini adalah kasih sayang. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Jadi semua komponen tadi yang Bapak Ibu sebutkan ada, include di sini semua. Bapak dan Ibu ada di sini semua. Ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di sini digambarkan siswa Bapak dan Ibu, siswa bertahan hidup. Maksudnya dalam arti kata bertahan hidup ini, siswa ini akan merasa nyaman dan akan merasa senang ketika siswa berada di sekolah. Dia akan merasa nyaman ketika dia mendapatkan pembelajaran dan bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Selanjutnya kasih sayang. Nah, menurut Bapak dan Ibu, kasih sayang maksudnya di sini kasih sayang seperti apa Bapak dan Ibu? Boleh ditambahkan jawabannya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Ferdian. Saya mengajar seni budaya. Untuk kasih sayang itu Bu, karena kita berada di gambar itu adalah tentang pendidikan, maka lebih contohnya adalah bagaimana kasih sayang seorang guru kepada muridnya. Di antaranya adalah kita tidak boleh pilih kasih, dan juga kita juga harus bisa menganggap bahwa murid yang kita ajar ini adalah anak kita, sehingga ketika pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah ini kita tidak membeda-bedakan. Artinya siapapun itu adalah anak kita dan kita wajib untuk memberikan kasih sayang kepadanya. Begitu. Ketika siswa berada di sekolah, berarti utama adalah kasih sayang dari bapak dan ibu guru sebagai orang tua di sekolah. Tentu saja tidak hanya kepada bapak dan ibu guru, tentunya kasih sayang itu harus dimiliki oleh seluruh siswa agar tidak ada sesuatu yang tidak baik dilakukan oleh siswa terhadap satu teman dan teman yang lainnya. Di sana ada kebebasan, artinya kebebasan yang memang kebebasan tersebut tidak melampaui batas yang sudah disesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Ada kesenangan, maksudnya seluruh siswa bisa bebas bergaul satu dengan yang lainnya ketika berada di sekolah, tetapi tadi sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Nah, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Tadi penjelasan gambar sudah dibahas ya Bapak dan Ibu. Mungkin ada siswa yang melakukan tindakan negatif, barangkali seperti itu. Tetapi mungkin tindakan negatif itu tidak semata-mata langsung dia lakukan, karena mungkin dia punya dasar. Dia mungkin merasa pernah tidak ada yang tidak cocok satu dengan yang lain, seperti itu. Nah, peran Bapak Ibu guru lah di sini untuk dapat membimbing siswa-siswinya agar tidak melakukan hal negatif tadi. Ya baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Di sini ada salah satu contoh ya Bapak dan Ibu. Misalkan tadi anak yang melakukan kasus yang negatif, misalkan salah satunya, misalkan ada ibu guru ya, ibu guru sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Ya, contohnya siswa tersebut seringkali, siswa laki-laki ya, seringkali mengganggu anak perempuan di kelasnya, anak perempuan di kelasnya. Nah, jika Bapak dan Ibu menghadapi situasi seperti ini, kira-kira nih menurut Bapak dan Ibu, mengapa ya anak tersebut melakukan hal tadi? Maka Bapak dan Ibu boleh memberikan pendapatnya. Hal yang harus dilakukan untuk masalah itu, yang pertama kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh dinas. Masalah ini itu apa? Di rumahnya, di sekolah sebelumnya, apa yang track-record yang dinas lakukan di sebelum-sebelumnya, apa hal yang menjadi dasar dinas itu seperti itu, seperti apa? Jadi begini, bentar dari disebutkan oleh Ibu Bilana, jadi melakukan pengecekan kepada 3 hal tadi, yaitu pertama dirinya dinas,
kemudian keluarga, lalu sekolah yang sebelumnya. Ini nanti kita kalau sudah kayak gitu akan terlihat yang namanya rentetannya. Sebenarnya yang terjadi dalam diri saya apa? Nah, kalau sebenarnya sudah mendapatkan clue ataupun solusinya, di sini kita perlu yang namanya guru BK. Dengan adanya guru BK nanti bisa komunikasi dua arah antara sekolah dengan orang tua. Yang nanti insya Allah dengan adanya komunikasi dua arah ini, kasus ini insya Allah akan terpecahkan. Begitu. Tapi memang betul harus dilihat beberapa faktor mengapa anak tersebut bisa demikian. Selanjutnya Bapak dan Ibu, contoh kasus yang lain, misalkan di sini ya, Pak Puri. Kebetulan kan Pak Puri itu mengajar mata pelajaran seni rupa ya, Pak Puri seni maksudnya ya Pak ya. Nah, Pak Puri berkata kepada siswa, maksudnya ya Pak, siswa itu tidak boleh bersenandung, bukan bernyanyi tapi bersenandung, mungkin ada suara ya Pak, keluar suara ya saat sedang mengerjakan tugas kelasnya. Kata Pak Puri itu harus tenang, tidak ada suara. Kata siswanya, padahal saya tuh senang sekali menyanyi dan juga hobi bernyanyi. Nah, Bapak dan Ibu, kebutuhan apa kira-kira yang belum terpenuhi dari siswa tersebut? Mengapa dia melakukan hal tadi? Kalau dilihat dari materi PKN ya Bu ya, dari segi pelajaran PKN, mungkin siswa tersebut itu harus dibekali rasa sopan santunnya dulu Bu. Yang pertama itu kan sudah perjanjian dari gurunya, yaitu Pak Puri, agar siswa tersebut itu tidak boleh bersenandung dan harus tenang. Nah, diberikan penjelasan kepada Pak Puri, kepada anak tersebut bahwa selama pelajaran Pak Puri tidak boleh bersenandung. Tapi ketika anak tersebut itu ada pernyataan dia itu hobi bernyanyi gitu, ya menempatkannya itu di eskul. Mungkin di sini kan ada eskul, kamu bisa menyalurkan hobi kamu itu ke eskul yang kamu sukai, salah satunya eskul paduan suara. Tapi untuk di pelajaran dimohon untuk tenang. Jadi itu tergantung dari gurunya, ada perjanjian terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya gurunya itu memperbolehkan, karena kan sekarang itu sudah kurikulum merdeka ya Bu ya, siswa itu sudah diberikan kebebasan asal kebebasan tersebut itu tidak melanggar nilai dan norma di sekolah. Jadi itu tergantung masing-masing gurunya. Tapi kalau gurunya tidak memperbolehkan, ya diberikan penjelasan ke siswa tersebut. Itu baik Bapak dan Ibu sebagai wali kelas maupun sebagai guru mata pelajaran akan memberikan tes diagnostik kepada siswa. Nantinya akan memberikan pemetaan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan siswa pada mata pelajaran. Ya, terima kasih Bu Nanda. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu tentang posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Bapak dan Ibu boleh menyimak video pembelajaran berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gayung dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Sekarang Ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin Ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kayak gini terus. Bisa jantungan kalau Ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas.
Maaf ya Bu, maaf sekali. Aku tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Abia. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Nah, Bapak dan Ibu. Saya Dimas, pengajar bahasa Indonesia. Menurut saya yang terbaik itu sebagai posisi manajer, ya, karena dengan menegur secara lebih sopan dan lebih halus, jadi anak itu tidak merasa bersalah dan memang anak juga sudah tahu kesalahannya apa dan mengakui dia terlambat, seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dimas atas pendapat. Selain siswa menyadari kesalahannya, siswa juga akan berusaha untuk memperbaikinya dan tidak menunggu lama-lama. Karena ketika seperti contoh tadi ditanyakan sekarang, baiklah, dia akan memperbaiki secepatnya kesalahan yang dia buat. Itu tindakan guru kepada ibu. Tindakan guru itu menyuruh siswa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini contoh ya Bapak dan Ibu. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena dia tidak membawa tumbler misalkan ke sekolah. Selanjutnya mengganti kertas tugas teman yang telah dia coret-coret. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Dan satu lagi, dia disuruh mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit mengikuti pembelajaran PJOK. Nah, menurut Bapak dan Ibu, yang pertama Bapak dan Ibu, untuk tindakan guru lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, tindakan guru kepada siswa, menurut Bapak dan Ibu hukumankah atau konsekuensikah? Kata-kata keyakinan kelas, saya yakin semua Bapak dan Ibu di SMP Negeri 1 Sidang pasti sudah melakukan apa yang disebut dengan keyakinan kelas, yang nantinya keyakinan kelas itu dapat dijadikan kesepakatan di kelas tersebut ya. Nah, Bapak dan Ibu boleh berikan contoh Bapak dan Ibu seperti apa yang bisa kita jadikan keyakinan kelas di kelas Bapak dan Ibu masing-masing. Aturan kelas yaitu ketika siswa tersebut itu telat 10 menit di saat jam sudah menunjukkan pelajaran saya, maka siswa tersebut itu kalau terlambat sekali maka dia harus menyanyikan 2 lagu Indonesia Raya. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 2 kali, maka siswa diwajibkan menghafal pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu jadi ada manfaatnya gitu Bu. Yang pertama, memperkuat rasa cinta tanah air dari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu yang kedua, jadi tahu tentang pembukaan undang-undang, bukan hanya tahu ketika hari Senin saja gitu. Lalu yang kedua ada lagi, ketika siswa tersebut itu ribut atau siswa tersebut itu makan di kelas, maka konsekuensinya itu siswa tersebut harus membelikan makanan kepada teman sekelasnya, dan itu sudah disetujui, bukan hanya saya sendiri yang memberikan. Jadi siswa diberikan pilihan konsekuensi ketika ada siswa makan, nanti hukumannya apa gitu. Jadi saya memberikan ke siswa itu memberikan masukan gitu, sok maunya apa gitu hukumannya. Jadi diberikan kebebasan ke siswa tersebut. Yakini Bapak dan Ibu,
dan dapat diterapkan di kelas tersebut. Keyakinan murid akan suatu nilai inilah yang digunakan untuk dapat mengontrol mereka agar lebih dapat bertanggung jawab, yang akhirnya akan menguatkan nilai-nilai karakter mereka. Oke, Bapak dan Ibu, dilanjut. Contoh, ini saya melakukan contoh pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 8B. Boleh saya putarkan sebentar ya, Bapak dan Ibu? Tiga restitusi ini, Bapak dan Ibu, ada yang dimaksud dengan restitusi itu sendiri, Bapak dan Ibu? Restitusi itu sendiri adalah merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk dapat memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu nantinya dapat kembali ke kelompok mereka dengan memiliki karakter yang lebih kuat lagi. Ya. Selanjutnya, melalui restitusi, ibu dan bapak guru dapat membantu siswa menjadi lebih bisa memiliki tujuan, disiplin positif, serta dapat memperbaiki dirinya setelah para siswa misalkan melakukan suatu pelanggaran. Ya, Bapak dan Ibu, penekanannya adalah untuk menjadi orang yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, dalam segitiga restitusi ini terdapat 3 langkah utama. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ambil sampel satu tentang segitiga restitusi tadi, penerapannya. Baiklah Bapak dan Ibu, sampailah kita pada kesimpulan pertemuan kali ini tentang ini merupakan rumah kedua bagi siswa-siswi putra-putri kita semua, sehingga dengan hal tadi kita sebagai seorang guru yang baik tentunya agar tercipta budaya positif di sekolah yang kita cintai. Bapak dan Ibu, budaya positif ini tidak bisa dilakukan hanya sendiri atau personal, tapi budaya positif ini harus bisa dilakukan oleh seluruh warga, seluruh komponen di sekolah, seluruhnya bertanggung jawab, sehingga ketika kebiasaan-kebiasaan positif dilakukan oleh seluruh warga, maka insya Allah akan menghasilkan budaya positif ini akan tercipta selaras dengan ekosistem sekolah, sehingga mampu menghantarkan siswa-siswi memiliki nilai-nilai kebajikan dan menjadikan murid menjadi siswa yang memiliki masa depan yang berkarakter sesuai dengan profil pelajaran. Ibu dan Bapak yang saya hormati, itu adalah beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, sehat semua ya. Tidak kurang suatu apapun ya. Terlihat sama ibu semuanya segar-segar dan bersemangat. Tetap bersemangat ya nak ya. Oke. Anak-anakku, pada hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, di kelas 8B kita sama-sama akan membuat
keyakinan kelas, ya, di mana keyakinan kelas tadi nanti akan dituliskan oleh masing-masing siswa, pendapatnya nanti akan dikumpulkan bersama-sama, nanti kita diskusikan bersama. Nah, anak-anakku sekalian, apakah perbedaannya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang tahu anak-anak acungkan tangan? Raja? Ya? Dari semua siswa, kalau peraturan dari gurunya langsung. Pintar, bagus, beri applause untuk teman kalian. Ya, salah satunya ya, tadi teman kalian menyatakan bahwa kalau peraturan kelas itu bisa saja ibu atau bapak guru yang membuat. Jadi satu pihak, kalian harus mengikuti. Ya, nah kalau keyakinan kelas, nanti keyakinan kelas itu bisa dirembukan bersama-sama untuk diambil kesimpulannya dan harus disepakati bersama. Nah, sekarang untuk masuk ke keyakinan kelas yang akan dibuat, ibu sudah persiapkan 2 kertas ya anak-anak, 2 kertas post-it yang berwarna berbeda. Sekarang kita gunakan satu dulu yang berwarna kuning anak-anak. Silakan kalian boleh menuliskan keyakinan kelas yang kalian inginkan. Kelas kalian ini mau dibuat seperti apa? Apakah mau dibuat nyaman atau sebagainya? Silakan. Semua ada di tangan kalian sendiri, di tangan kelas 8B. Oke? Siap kan anak-anak? Siap. Oke, ibu berikan satu-satu ya. Kalian tolong isi sesuai dengan keyakinan yang kalian yakini. Nanti setelah selesai menuliskan, kalian boleh ke depan sambil kalian bacakan sebelum ditempel di whiteboard. Oke anak-anak? Oke. Ya, ibu berikan satu-satu. Adil, satu-satu. Dapat semua. Semua mewakili satu kelasnya harus ada, setiap siswa harus ada, ya. Tuh. Anak-anak yang sudah selesai boleh sudah ibu panggil ya satu-satu dari mulai. Silakan Dinda boleh. Keyakinan kelasnya yang mana nak? Oh, pengen ruang ramah. Ya silakan boleh dikerjakan ya. Oh iya, di sini nak. Iya. Bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan. Oke. Kedengeran ya, bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan kelas. Silakan. Aturan yang sudah ditetapkan. Bagus, Ayona. Selalu membayar infak dan kas. Nama saya Febri Yuda dan keyakinan kelas saya adalah memperhatikan guru ketika mengajar. Boleh diteruskan. Menghargai proses belajar. Selanjutnya, ya Saya anak Aziza. Di sini saya contohnya adalah berani mengungkapkan pendapat kepada kelompok. bagus. Silakan. Yang lain gantian, depannya itu satu persatu. Nanti ibu pilih-pilih ya nak ya. Yang betul nak, yang betul nak.
Z ya nak ya. Ada lagi betul nih, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, ini beberapa keyakinan kelas. Anak-anakku sekalian sepakati bersama oleh kita seluruhnya ya selama 1 tahun pembelajaran, terutama dengan ibu pembelajaran di kelas 8B. Jadi semua harap keyakinan kelas yang sudah dibuat disepakati dan dikerjakan atau dilakukan sebaik mungkin. Tidak ada yang melanggar. Ya, anak-anakku sekalian, semoga dengan keyakinan kelas ini dapat menambah semangat kalian dalam belajar dan tanggung jawab disiplin bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk nak. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu baik-baik saja nak kakak? Alhamdulillah saya baik-baik saja Bu. Alasan Ibu Asih memanggil kamu menemui Ibu di ruang guru tadi karena Ibu mendapatkan laporan dari Pak Uji selaku guru IPA di kelas 8 bahwasanya tadi Raka sengaja membolos pada jamnya beliau. Nah, kalau boleh tahu, kenapa kamu membolos Raka? Sebelumnya saya minta maaf Bu. Tadi waktu jam mata pelajaran IPA saya izin ke toilet. Namun setelah ke toilet saya pergi ke perpustakaan. Saya memutuskan tidak kembali ke kelas karena belum mengerjakan tugas IPA yang diberikan Bu. Tidak apa-apa. Jika kamu membuat kesalahan seperti ini, tentu saja kamu pasti memiliki alasan ya nak ya. Nah, apakah Ibu boleh tahu alasan mengapa kamu tidak mengerjakan tugas dari Pak Oji? 5 hari yang lalu, ayah saya dibawa ke rumah sakit Bu. Saya menjaga ayah bersama ibu saya. Setiap pagi saya pulang ke rumah dan langsung berangkat ke sekolah karena ibu saya harus segera menjaga ayah saya lagi. Jadi saya tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas Bu. Baik, Ibu turut prihatin atas masalah yang menimpa kamu dan keluarga kamu. Baiklah Kakak, Ibu di sini tidak akan menyalahkan kamu karena kamu memang lagi ada masalah. Namun tindakan yang kamu lakukan dengan membolos ke perpustakaan tentu saja itu tidak benar. Ibu di sini ingin mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang Raka bisa lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Bukankah kamu sekolah untuk belajar masa depan kamu nak? Nah, jika kamu membolos, tentu itu akan merugikan diri kamu sendiri. Betul kan Raka? Benar Bu. Menurut kamu, apakah yang akan kamu lakukan tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita nak? Tidak sesuai Bu, karena saya tidak bertanggung jawab terhadap tugas saya. Saya tidak memaksimalkan batas akhir tugas dengan baik. Apakah Raka bersedia memperbaikinya sekarang nak? Ya Bu, saya bersedia memperbaiki kesalahan yang telah saya perbuat. Ibu sangat senang mendengarnya nak. Mari kita mengindahkan keyakinan kelas Raka yang telah disepakati bersama-sama. Mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru sesuai batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, apa yang akan Raka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah kamu perbuat nak? Saya akan meminta maaf kepada Pak Ozi selaku guru pengampu mata pelajaran IPA dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tak hanya itu saja, saya akan segera mengerjakan tugas IPA yang telah diberikan sejak seminggu yang lalu. Insya Allah kedepannya saya tidak akan menunda untuk mengerjakan tugas lagi Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya nak karena kamu mau belajar dari kesalahan. Semoga ayah kamu segera sembuh, semoga kamu menjadi anak yang sukses. Amin. Amin. Terima kasih doa baiknya Bu. Sekarang nak kamu boleh kembali ke kelas. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya setuju, karena anak jika langsung diberikan hukuman akan menimbulkan rasa bertekan dan tidak mau sekolah. Dengan cara ini kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita sendiri. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Adu. Azahra, kemarin dan hari ini kamu terlambat masuk sekolah. Iya Bu, benar. Saya 2 kali terlambat masuk ke sekolah. Oh begitu. Ibu juga pernah nak sekali agak terlambat masuk ke sekolah. Itu dikarenakan ban motor ibu kempes di jalan. Kalau boleh ibu tahu, kenapa kamu terlambat ke sekolah nak? Saya terlambat ke sekolah karena hujan Bu, dan jalannya macet. Memang sekarang sudah musim hujan. Apa yang kamu bisa ketahui tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama dalam satu kelas nak? Saya ingat Bu, keyakinan di kelas disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin dan bertanggung jawab, betul. Seperti apa nak orang yang disiplin itu? Orang yang disiplin dan taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah Bu. Dan salah satunya datang ke sekolah tepat waktu. Sudah ingat dari sekarang ya nak ya? Apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas Bu. Oh begitu. Nah apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu nak? Saya meminta maaf Bu kepada Ibu, dan juga saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya Bu. Saya akan bangun lebih pagi dan berangkat ke sekolah lebih awal agar tidak terjebak di kemacetan Bu. Baiklah kalau begitu, Ibu maafkan ya nak. Ibu menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Besok Ibu akan melihat perkembangannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya setuju, karena jika dihukum langsung bisa membuat anak trauma dan malu. Dengan cara ini bisa memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dia tahu kenapa dia bukan sama ibu? Tahu Bu. Dia ada yang merasa kurang kan? Ada. Kenapa nak? Dia lupa ngerjain tugas. Dia lupa mengerjakan tugas. Ya nak ya. Nah masih ingat dia kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama? Masih keyakinan kelas apa itu nak? Jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Ya, itu salah satu karakter. Kamu tidak mengerjakan tugas berarti kamu tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, ya nak ya. Nah, kamu janji apa sama ibu nak untuk memperbaikinya? Ya Bu, saya akan memperbaiki kesalahan saya dan saya akan mengerjakan tugas dan mengumpulkan sekarang. Jangan lupa ya nak, keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama untuk disepakati di kelas. Ya Bu, terima kasih ya. Assalamualaikum. Saya Dia dari kelas 8B. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Asi. Saya bercerita kepada Bu Asi kenapa saya tidak mengerjakan tugas. Kemudian dinasihati oleh Bu Asi dan diingatkan mengenai kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Saya janji saya tidak akan mengulangi untuk tidak mengerjakan tugas. Terima kasih Bu Asi untuk sharing dan masukan